Ini adalah tampilan langsung lalu lintas maritim secara real-time di Selat Hormuz. Ini terjadi sementara Iran sekarang menanggapi perintah Presiden Trump untuk melakukan blokade di Selat Hormuz. Dan Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa setiap kapal militer yang mencoba mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata 2 minggu dari Zewari dan akan ditangani dengan keras dan tegas. Garda dalam pernyataan yang dirilis oleh media pemerintah Iran menyatakan bahwa selat tersebut berada di bawah pengelolaan yang cermat Angkatan Laut Iran dan terbuka untuk pelayaran aman kapal non-militer sesuai dengan peraturan tertentu. Untuk membahas lebih lanjut tentang hal ini, saya akan mengundang Presiden dan CEO Jinsa, Michael Makovsky. Dan seperti biasa Michael, kami sangat berterima kasih atas kehadiran Anda di Live Now dari Fox bersama kami. Terima kasih telah mengundang saya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga untuk Anda. Dan saya ingin mulai dengan membicarakan perkembangan baru, yaitu Iran menanggapi pengumuman Presiden Trump bahwa dia memerintahkan kapal-kapal angkatan laut untuk membuat blokade di Selat Hormuz. Iran sekarang mengatakan bahwa mereka akan memperlakukan setiap kapal militer sebagai ancaman. Apa yang bisa Anda bagikan kepada kami tentang pernyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Garda Revolusi Iran? Dan apa artinya hal itu? Ya, saya rasa perlu untuk mengingatkan kalian semua bahwa tujuan gencatan senjata didasarkan pada gagasan bahwa Selat Hormuz akan tetap sepenuhnya terbuka. Dan orang-orang Iran telah melanggar hal itu, hanya mengizinkan kapal-kapal sekutu atau mereka yang membayar biaya sekitar $2 juta per kapal tanker untuk melakukan penyeberangan. Jadi mereka sudah melanggar gencatan senjata. Karena itu ini agak lucu, setidaknya. Mereka mengatakan bahwa lewatnya kapal-kapal militer kita akan melanggar gencatan senjata. Padahal justru sebaliknya. Tapi Presiden Trump bilang, Iran, kalau kalian tidak mengizinkan kapal-kapal lewat tanpa persetujuan, kami juga tidak akan mengizinkan kapal dan minyak kalian keluar. Dan kalian tidak akan menerima pendapatan apapun. Ini mempengaruhi Iran dan juga Tiongkok. Karena sekitar 90% ekspor minyak Iran pergi ke Tiongkok dengan harga diskon. Jadi bisa saja terjadi kebuntuan atau Amerika Serikat bisa memilih untuk meningkatkan eskalasi dan berkata, "Oke, kami sudah memblokir mereka, tapi mungkin kami benar-benar akan menyerang Pulau Kark yang dilalui hampir seluruh ekspor minyak Iran." Atau kami bisa menawarkan, seperti yang disarankan oleh Jenderal Jack Keane di Fox, bahwa Anda tahu, kami akan mengambil alih minyak itu, atau kami akan menghancurkan Pulau Khark jika kalian tidak memberi kami akses ke material nuklir kalian. Kita sering mendengar ungkapan titik balik ketika membicarakan apa yang sedang terjadi sekarang, terutama dengan Selat Hormuz. Seiring kita melihat situasi ini semakin memanas, Presiden Trump memerintahkan blokade di sana. Iran merespons dengan mengatakan akan menganggap setiap kapal militer sebagai ancaman. Apakah kita berpotensi menghadapi titik balik lainnya? Anda tahu, itu masih menjadi pertanyaan. Maksud saya rasa Presiden Trump sudah berusaha dengan itikad baik. Maksud saya, kami mengirim wakil presiden kami untuk negosiasi tersebut. Itu penting, sebuah kemajuan yang signifikan. Kesan saya adalah bahwa orang-orang Iran sudah terbiasa dengan Presiden Amerika yang hanya bisa bicara saja. Mereka ingin bertele-tele di putaran pertama ini. Mereka lupa bahwa berurusan dengan Trump itu berbeda dengan yang lain. Dia bilang, "Aku sudah memberimu kesempatan." Dan oke, kembali kepada kami jika kamu setuju dengan syarat-syarat kami. Dan kalau tidak setuju, yang menurutku memang tidak akan mereka lakukan. Dan aku tidak berpikir orang-orang Iran sedang merencanakan itu. Jadi mungkin saja akan ada kebuntuan dalam tindakan kita. Atau seperti yang disarankan Presiden Trump dalam postingannya di Truth Social, bahwa kita akan menuntaskan sisanya. Artinya, saya rasa kita akan menyerang lebih banyak target ekonomi Iran. Mungkin juga target militer, tapi terutama target ekonomi, untuk merugikan rezim dan mencekik mereka secara ekonomi.
Dan dengan begitu, membuat kemungkinan rakyat pada akhirnya akan menggulingkan mereka menjadi lebih besar. Dan kemudian, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana dengan bahan nuklirnya? Dan mari kita bicarakan itu karena kamu menyebutkan bahwa Wakil Presiden J.D. Vance telah melakukan perjalanan ke Pakistan dengan itikat baik untuk duduk di meja perundingan dan mencoba mencapai semacam kesepakatan. Mereka berbicara selama 21 jam dan kamu tahu, aku sedang berbagi dengan para penonton kita tentang apa yang dilaporkan oleh koresponden Fox News, Lucas Tomlinson, mengenai garis merah dan kamu menyebutkan salah satunya. Kamu tahu, semua ini sebenarnya berkaitan dengan program nuklir dan fasilitas pengayaan. Itu adalah garis merah yang tidak mau dilepaskan oleh kedua belah pihak. Apakah realistis mengharapkan negosiasi lain di masa depan karena Iran menolak melepaskan hal itu? Saya rasa itu tidak mungkin. Itu mungkin, tentu saja. Maksud saya, Anda bisa mengatakan bahwa orang Iran akan berkata, "Oke, kami akan membiarkan. Permisi, kami akan membiarkan kapal-kapal melewati Selat Hormuz." Itu akan terjadi. Jadi kita akan punya percakapan lain. Saya bisa melihat itu sebagai sebuah kemungkinan. Baiklah, jika pada dasarnya, seperti yang dikatakan Wakil Presiden Pence, mereka tidak bersedia menghentikan program nuklir mereka. Itu berarti mereka harus melepaskan uranium yang telah mereka perkaya dan tidak boleh memiliki program nuklir apapun. Dan itu mengharuskan kami diberi akses, seperti di Libya, di mana kami mengambil materialnya dan menghancurkan fasilitasnya. Sulit membayangkan rezim itu akan menyerah pada titik ini. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan tentang hal itu? Lihat apa yang dikatakan oleh koresponden Fox News Trey Youngs. Tidak ada negosiator dari Zapierwa yang tetap berada di Pakistan setelah 21 jam negosiasi. Iran tetap tidak membuat konsesi penting terkait uranium yang diperkaya dan Selat Hormuz. Jadi Michael, ke depannya kita sedang berada dalam kebuntuan di sini. Kemana Amerika Serikat akan melangkah dari sini? Ya, jadi ada beberapa opsi. Kita bisa mempertahankan blokade di Selat Hormuz untuk memastikan tidak ada minyak Iran yang keluar, sambil membersihkan Hormuz dari ranjau dan sebagainya. Kita bisa bilang, kami membersihkan Selat Hormuz dan sekarang minyak Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bisa keluar. Tapi kami tidak mengizinkan minyak Iran keluar. Organisasi saya yang merekomendasikan pada bulan Januari untuk memblokir Iran dan mencekik rezimnya. Saya senang pemerintah sekarang melakukan hal itu. Sekali lagi, kita bisa melangkah lebih jauh dan berkata, mari kita kendalikan atau hancurkan Pulau Kark, tempat sekitar 90% ekspor minyak Iran disalurkan. Kita bisa melakukan itu, dan itu akan menyebabkan kerusakan nyata dan berkepanjangan. Dengan rezim seperti itu, karena setelah itu mereka akan benar-benar hancur secara ekonomi, mereka hampir tidak akan bisa membayar apapun setelah itu. Tapi itu juga bisa merugikan pemerintah setelah rezim tersebut. Jadi itulah risikonya. Kita bisa menyerang, seperti yang disarankan oleh Trump, fasilitas ekonomi dan energi di Iran untuk mencekik rezim tersebut. Kita bisa berbuat lebih banyak untuk menghadapi rudal balistik yang belum sepenuhnya kita selesaikan. Masalah utamanya adalah nuklir, dan itu saya masih belum yakin. Jelas, saya tidak punya informasi intelijen soal itu, tapi tentu saja akan berisiko jika melangkah sejauh itu. Kami percaya bahwa mereka menyimpan bahan nuklir yang diperkaya, mungkin di bawah puing-puing yang kami bom pada bulan Juni, untuk mengamankan perimeter dan menghilangkan bahan tersebut. Itu berisiko, dan saya merasa Presiden Trump berhati-hati untuk melakukan sesuatu seperti itu. Tapi kita bisa melakukannya. Dan itu semua adalah poin-poin yang bisa didiskusikan. Ya, jika saya boleh menambahkan, saya rasa Hizbullah yang bisa dibilang kepanjangan tangan rezim Iran, mereka telah melakukan beberapa kesalahan. Mereka menyerang Israel pada 8 Oktober 2023 segera setelah Hamas, yang akhirnya menyebabkan degradasi parah dan kematian semua pemimpin utama mereka.
Mereka menyerang lagi baru-baru ini, memberi orang Israel alasan lain untuk melemahkan Hizbullah. Ada dinamika menarik di mana pemerintah Lebanon ingin Hizbullah pergi karena mereka tahu itu hanya membawa perang. Alasan utama perang di negara mereka adalah kelompok yang didukung Iran ini memulai pertarungan dengan Israel. Jadi, bisa dilihat bagaimana ada keselarasan kepentingan antara Israel dan pemerintah Lebanon. Keduanya ingin Hizbullah dimusnahkan dan lenyap. Jadi tahu kan, mungkin ini adalah momen besar. Mungkin ada kesempatan di sini, kemungkinan untuk semacam normalisasi dengan pihak Lebanon. Namun pada akhirnya itu akan bergantung pada apakah Israel benar-benar bisa semakin melemahkan Hizbullah. Michael, sebelum kita akhiri, maksud saya ada banyak aspek berbeda yang terus kami pantau dan ikuti dengan cermat. Apakah ada detail atau peristiwa tertentu yang Anda perkirakan dan ingin Anda bagikan kepada para pemirsa kami? Ya, tentu saja. Terima kasih banyak. Orang-orang Israel terus mengamati Lebanon dengan cermat. Gencatan senjata dengan Iran memberi militer Israel sedikit lebih banyak ruang bernapas sehingga mereka sekarang bisa fokus pada wilayah Lebanon. Bagi saya, masalahnya ada di Hormuz. Jika situasinya meningkat seperti yang kita bicarakan, dan jika Amerika Serikat memutuskan menggunakan ini untuk melanjutkan perang, karena mereka hanya melakukan gencatan senjata yang merupakan jeda yang tidak dihormati oleh pihak Iran. Jadi, jika Amerika Serikat dan Israel melanjutkan pengeboman terhadap fasilitas militer dan kemudian fasilitas ekonomi, pertanyaan besar yang benar-benar perlu kita perhatikan dengan seksama adalah masalah nuklir. Apakah kita mencoba mengekstrak material nuklir dan menghancurkan sesuatu yang tidak terlalu mendapat perhatian? Dari media maksudnya. Gunung Picaks adalah fasilitas yang relatif baru yang tidak dibom pada bulan Juni karena letaknya lebih dalam di bawah gunung dibandingkan Fordow dan belum pernah diperiksa oleh para inspektur internasional. Kita harus bertindak atau hanya berbicara. Jika orang Iran melakukan sesuatu, kita akan bereaksi. Mari kita fokus pada hal yang penting. Gunung Picaks, bahan nuklir, dan Selat Hormuz. Baiklah. Michael, seperti biasa kami berterima kasih karena Anda telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Live Now Fox. Terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan.